Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah matrik dan ruang vektor. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai proses Gram-Schmidt. Apa itu proses Gram-Schmidt? Secara definisi, apabila kita memiliki suatu himpunan, taruhlah misalkan himpunan tersebut adalah S. S ini memiliki S ini merupakan himpunan vektor yang terdiri dari anggota C1 vektor, C2 vektor sampai dengan Cn, yang mana masing-masing vektor ini dia berperilaku sembarang. Mungkin bisa jadi ortogonal, mungkin bisa jadi ortonormal, atau tidak sama sekali. Nah, himpunan ini dapat diubah bentuknya atau dapat ditulis ulang ke dalam bentuk himpunan B, yang mana B ini terdiri dari anggota himpunan vektor W1, W2 sampai dengan Wn, yang mana W1, W2 sampai dengan Wn ini merupakan bentuk transformasi dari vektor C1 sampai dengan Cn. Di vektor yang B ini, semua vektor ini merupakan basis ortonormal, artinya vektornya tuh saling tegak lurus satu sama lain dan memiliki satuan besar satuan satu. Nah, ini secara definisi adalah proses Gram-Schmidt. Langkah yang dilakukan seperti apa? Yang pertama, yaitu kita mencari nilai vektor W1, yang mana W1 ini sama dengan C1 vektor dibagi dengan besarnya. Dan ini juga, rumus ini juga berlaku untuk W2. Misalkan W2 sama dengan C2 vektor dibagi dengan besarnya, dan seterusnya ya. Oke, langkah kedua, kita ingin mengubah C2 ke dalam W2 ya. Kalau misalkan bentuknya adalah 2 dimensi atau 1 dimensi, itu sangat mudah. Misalkan yang diketahui cuma C1 saja atau C2 saja, kemudian diubah menjadi W2 adalah maka besarnya C2 dibagi dengan vektor C2 dibagi dengan besar C2. Tapi apabila bentuknya himpunan, maka langkah pertama itu adalah kita mencari W1. Rumusnya adalah ini ya. Kemudian untuk W2 kita harus hitung ulang ya. Tidak bisa kita mencari W2 dari besar C2 dibagi dari vektor C2 dibagi dengan besar vektor C2 ya. Lalu rumusnya seperti apa? Nah, supaya W1 dan W2 ini ortonormal, artinya saling tegak lurus satu sama lain, maka kita harus lakukan proyeksi ya, proyeksi. Nah, ini taruhlah misalkan ini adalah Q1 ya, ini adalah W2 ya, ini adalah W1. Nah, W1, maka untuk mencari nilai dari P2 ya, mencari nilai dari W2, yaitu kita lakukan proyeksi ya. Kita hitung dulu nilai P1 nya. P1 ini merupakan proyeksi dari C2 ya, proyeksi dari C2 ya. Nah, besarnya sebagaimana? Besarnya adalah C2 dikalikan dengan W1 ya. C2 kalikan dengan W1 kalikan dengan vektor W1, atau dengan kata lain besar W2 kalikan besar W1 kalikan kosinus theta ini ya, kosinus theta. Tapi kalau tidak ada kosinus, maka rumusnya adalah ini, C2 dikalikan dengan W1 dikalikan dengan vektor W1 dibagi dengan besar vektornya ya. Baik. Nah, maka ini akan diperoleh hasilnya adalah C2 kalikan W1 dikalikan dengan W1 kalau misalkan besar W1 ini nilainya sama dengan 1. Kalau misalkan nilainya sama dengan 1. Tapi karena kita sudah melakukan proses transformasi dari sebelumnya di slide sebelumnya, bahwa untuk transformasi ini nilai W1 pasti selalu nilainya sama dengan 1 ya. Baik. Nah, maka untuk mencari W2 bagaimana? Pendekatannya adalah kita lakukan, misalnya ada vektor satuan yang lain yang searah dengan W2, yaitu Q1, dimana Q1 ini ya, Q1 ini sama dengan besar C2 dikurangin dengan besar vektor dari P1 ya, teorema Pitagoras ya. Ini kan sebenarnya W2. Nah, W2 maka
dari teorema Pythagoras, C2 ini sama dengan ya W2, betul, W2 vektor ditambah dengan P1 vektor ya. Oh maaf, bukan W2, ini adalah Q2 karena ini yang panjangnya adalah Q2. Maaf. Ini adalah Q2. Mohon maaf, ini adalah Q2. Ini adalah Q2. Oh maaf, ini Q1 ya. Ini Q1. Ini sama dengan Q1 ditambah dengan P1. Jadi Q1 ini hasilnya adalah ini. Q1 sama dengan C2 dikurangi dengan P1. Nah, maka untuk nilai W2 ya, W2 itu kan berbasisnya dari Q1 ya. Sedangkan Q1 adalah C2 dikurangi dengan P1 ya. P1 berapa? P1 nilainya adalah ini. Ya. Nah, kita substitusikan nilai ini ke dalam nilai ini. Maka diperoleh hasilnya adalah ini. C2 dikurangi C2 kalikan W1 dikalikan W1 dibagi besar dari vektor ini. Ya. Nah, ini. Ini adalah vektor satuan searah Q1. Nah, langkah ketiga kalau untuk yang mencari nilai W3 yaitu dasarnya dari C3, maka proyeksinya juga sama dari langkah yang seperti tadi ya. Kalau misalkan tadi ada W1 ya, W1 ini searah dengan P1, kemudian W2 searah dengan Q1. Nah, maka untuk W3 ya, taruhlah misalkan searah dengan Q2. Maka caranya seperti apa? Ya, caranya seperti apa? Ya. Nah, caranya misalkan ini adalah C3. Lalu ini ada vektor lagi P2. Nah, vektor P2 ya. Ada vektor P2. Ini adalah bidang W. Maka P2 ini sama dengan proyeksi dari C3. Ya, C3 besarnya berapa? Ya, gitu ya. Anggaplah kalau misalkan ini W1 yang ini, maka kalau ke sini W1, maka ke sini juga pasti akan sama dengan vektor W1 tapi berlawanan arah, ya. Tapi berlawanan arah. Maka besarnya adalah ini W1 yang berlawanan arah. Oke. Besarnya adalah C3 dikalikan W1 dikalikan W1 ya, ditambah C3 kalikan W2 ini ya, W2 kalikan W2. Ini nilai P2. Oke, dengan langkah yang sama, dengan algoritma yang sama, di mana Q2 itu adalah C3 dikurangi P2, maka diperoleh rumus seperti ini. Ini W3. Sebagai contoh, misalkan diketahui ada himpunan B yang merupakan himpunan yang terdiri dari anggota vektor U1 sama dengan 1, 1, 1, U2, 0, 1, 1, U3, 0, 0, 1. B merupakan basis pada ruang hasil kali dalam Euclidean di ruang 3 dimensi. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Maka misal ya, U ini kita akan rubah ke dalam bentuk V ya, baik itu V1 kemudian V2 kemudian V3. Nah, V1 sama dengan U1 dibagi besar U1 ya, U1 bagi besar U1, hasilnya adalah ini. Nah, kemudian V2 menggunakan rumus yang W2 tadi, itu U2 dikurangi proyeksinya ya. Kita substitusikan rumus-rumusnya, U2 kurangi proyeksinya, U2 dikurangi U2 kalikan V1 ya, ketemu hasilnya ini. Kemudian besarnya gimana? Besarnya dihitung ketemu hasilnya ini.
Cara menghitung besarnya adalah akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat, hasilnya akar 6/3. Nah, sekarang vektor ini dibagi dengan besarnya, diperoleh vektor V2 ini. Kemudian langkah yang ketiga V3 itu U3 dikurangi proyeksi W di U3 ya, dengan rumus yang sama di penjelasan sebelumnya. Diperoleh nilainya untuk nilai proyeksi ini 0, minus setengah, dan setengah. Kemudian besar dari ini, besar dari proyeksi ini adalah akar dari 0 ya, akar dari 0 kuadrat ditambah itu ya, setengah kuadrat ditambah min setengah kuadrat jadi 1/4 ya, ditambah ini juga 1/4 ya, tambah 1/4, jadinya berapa? Akar ini untuk besarnya, besar proyeksi, akar 2/4 atau sama dengan akar 1/2. Nah, nilai akar ini kemudian nilai besar ini, jadi vektor ini dibagi dengan nilai besar ini, hasilnya adalah ini. Oke, jadi basis vektor yang baru itu adalah ini ya. Jadi jangan lupa rumus-rumusnya ya, tidak perlu dihafal, cukup dimengerti saja. Toh ini juga nanti UAS sifatnya online dan bisa open book, bisa sambil buka-buka ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Diketahui bidang yang dibangun oleh 101, 011 merupakan subruang di ruang hasil kali dalam, kemudian di ruang 3 dimensi. Tentukan proyeksi ortogonal dari proyeksi ini pada bidang tersebut. Ya. Ini contoh yang lainnya. Kemudian contoh yang lainnya lagi, diketahui V1 sama dengan 101, V2 sama dengan 1011. Ini merupakan basis dari subruang pada ruang hasil kali dalam tersebut. Karena V1 dan V2 ini adalah suatu vektor yang dibangun dalam ruang hasil kali dalam tersebut. Ya. Baik, kalau kita ingin mencari vektor ini ke dalam bentuk bentuk ortonormalnya menggunakan proses Gram-Schmidt, maka caranya sama seperti tadi ya. W1 sama dengan cari nilai V1 dibagi nilai besarnya ya. Oke. Kemudian W2 bagaimana? W2 juga sama dicari ya, dicari dengan rumus yang tadi. Nah, sehingga diperoleh nilai W2 adalah ini. Sehingga basis ortonormalnya menjadi ini. Ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya bisa Anda pelajari. Tetap menggunakan rumus yang sebelumnya. Menggunakan rumus yang seperti ini ya. Nilai proyeksinya. Kemudian nilai ini juga menggunakan rumus ini. Nah, hanya 3 rumus. 3 rumus saja. Ya. Baik. Ini juga sama menggunakan 3 rumus tadi. Cuman bedanya kalau ini hanya sampai pada V1 dan V2 berarti hanya 2 saja. Maka rumusnya terbatas sampai dengan 2 saja ya. Yaitu W1 dan W2 sehingga diperoleh ini. Karena apa? Cuma 2 karena hanya 2 vektor. Dan proses Gram-Schmidt ini sebenarnya tidak terbatas pada ruang 3 dimensi, tapi bisa juga pada 4 dimensi. Tapi dalam penjelasan kali ini kita akan membahas hanya pada ruang 2 dimensi saja. Oke. Ini contoh-contoh yang lainnya ya, contoh-contoh yang lainnya silakan Anda pelajari. Kemudian ini ada latihan, silakan Anda coba latihannya. Tidak usah dikumpulkan latihannya, hanya sebagai proses untuk belajar untuk mengerjakan soal dan belajar untuk mengerti. Untuk tugas nanti akan saya berikan di lain kesempatan
ya itu nanti sifatnya nanti dikumpulkan, kalau tidak minggu depan 2 minggu yang lagi, atau 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Baik, terima kasih, sedikit saja penjelasan dari saya. Silakan pelajari baik-baik materinya, berpegang pada 3 rumus tadi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.